Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sains Fisika dalam Peradaban Islam. Berikut adalah apa saja yang akan saya jelaskan selama presentasi ini. Halo, perkenalkan nama saya Yinta Pranirato. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya berasal dari jurusan fisika. Saya di sini mempresentasikan makalah yang sudah saya buat sebelumnya sebagai tugas untuk Sains Fisika dalam Peradaban Islam. Ibnu Al-Haytham, beliau adalah seorang fisikawan atau bisa juga disebut seorang penggagas dari segala ilmu. Irak merupakan tempat kelahiran beliau, lebih tepatnya di kota Basra. Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, beliau lahir tahun 965 sampai 1039 Masehi di kota Basra di Irak. Karir ilmiahnya dimulai dari Basra, tetapi sebagian besar berkembang pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11. Fatimiyah Kairo didirikan pada tahun 972 Masehi. Juga dikenal di Eropa dengan nama Al-Hazan. Sejak terjemahan karyanya ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, ia benar-benar mengubah pemahaman orang-orang pada zamannya tentang cahaya dan penglihatan. Ibnu Al-Haytham paling terkenal karena prestasinya di bidang optik, meskipun ia memberikan kontribusi signifikan pada matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia. Menurut Ibnu Usaybi'ah, penulis Tabaqat Al-Atiba, Ibnu Al-Haytham meninggalkan sekitar 200 risalah termasuk komentar tentang karya sarjana Yunani dan Galen. Selain fisika dan optik, Ibnu Al-Haytham menulis hampir di setiap mata pelajaran, di botanik, kedokteran, teknik, matematika, logika, dan metafisika, juga peperangan, etika, dan bahkan dalam masalah agama. Dia juga menulis risalah tentang cahaya bulan, cahaya bintang, dan penentuan arah kiblat. Dari daftar karyanya yang dikutip oleh Ibnu Abi Usaybi'ah dan Ibnu Al-Kifti, serta berdasarkan kajian sejarah modern, tidak diketahui bahwa Ibnu Al-Haytham menulis teks-teks lain dalam bidang teknik selain makalah fi al-Binkam. Itulah mengapa tulisannya ini bernilai langka dan sangat penting. Berikut adalah manuskrip dari karya beliau yang berjudul Makalah fi Amal al-Binkam atau The Mechanical Water Clock, atau dalam bahasa Indonesianya merupakan jam air. Dua manuskrip ini adalah dua manuskrip yang sama, tapi dalam tampilan yang berbeda. Berikut adalah penggalan terjemah dari karya beliau, Makalah fi Amal al-Binkam. Di awal kalimat, beliau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah memudahkan tugas ini dan mengakhirinya dengan kebaikan. Berikut adalah surat Al-Hasan Ibnu Al-Haytham tentang jam air. Jam air merupakan salah satu alat yang diperlukan untuk mengetahui waktu, memperkirakan pergerakan, dan menghitung bagian-bagian waktu. Dengan jam air, jumlah jam dapat dihitung, dan nama jam tersebut adalah al-Binkam. Pembuatan al-Binkam yang mengungkapkan menit dari bagian-bagian waktu, itu adalah tujuan dari esai ini. Esai tentang al-Binkam sekarang telah selesai. Segala puji bagi Allah, Tuhan dua alam, dan semoga berkahnya tercurahkan kepada Rasulnya Muhammad dan seluruh keluarganya. Selanjutnya adalah analisis. Makalah ini memberikan pemeriksaan
cepat terhadap jam yang digambarkan oleh Ibnu Al-Haytham sebagai jam yang unik dan tidak pernah ada sebelumnya pada zaman itu. Dia benar-benar memberikan pandangan penting pada semua jam. Sebelumnya, jam-jam sebelumnya tidak menghasilkan waktu yang akurat, tidak memiliki informasi yang cukup tentang jam dan menit. Karena kekurangan ini, ia memutuskan untuk memulai membuat jam ini. Ibnu Al-Haytham menjelaskan secara rinci metode pembuatan dan bahan dari setiap komponen jam. Dia menjelaskan teknik kalibrasi dan jejak dan kesalahan setiap putaran sehingga jam dapat mencerminkan waktu secara akurat dalam bentuk jam, setengah jam, seperempat jam, dan menit. Dia menyebutkan bahwa silinder tenggelam lebih cepat karena mendapatkan lebih banyak air di dalamnya. Dia mengizinkan ini dengan mengkalibrasi piringan cakram yang berputar sehingga jarak antara pembagian jam menjadi lebih besar menjelang akhir putarannya. Namun dia menyebutkan bahwa perbedaannya juga dapat diabaikan. Berikut adalah kesimpulan dan juga kata penutup. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, saya menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, makalah Fi al-Binkam merupakan satu-satunya karya Ibnu Al-Haytham dalam bidang teknik yang baru diketahui. Yang kedua, Ibnu Al-Haytham menciptakan al-Binkam dalam rangka karena belum pernah ada inovasi seperti ini sebelumnya. Pada zaman itu, dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama sebelumnya, semoga apa yang telah saya sampaikan sekiranya mendapatkan ridho dari Allah dan juga bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk penutup kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.